Hari ini kita akan membahas integrasi sapi di perkebunan kelapa sawit. Gimana sih maksudnya? Yuk kita simak video berikut ini. Di negara Indonesia, daerah yang menjadi sentral sapi adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, dan Pulau Jawa. Padahal kawasan NTT dan NTB merupakan wilayah yang relatif kering. Namun, mereka tetap mampu menghasilkan populasi sapi lebih banyak dibandingkan daerah lain. Meski dengan keterbatasan lahan untuk budidaya sapi karena kepadatan penduduknya. Selama ini, Indonesia terkenal memiliki banyak lahan luas dan subur yang cocok untuk budidaya sapi seperti kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Yang apabila dimanfaatkan untuk mengembangkan sapi-sapi, maka akan menjadi potensi yang sangat besar bagi negara Indonesia. Menghasilkan populasi sapi yang lebih banyak dan lebih maksimal lagi. Indonesia pun bisa menghasilkan populasi sapi yang setara dengan negara lain jika kita memaksimalkan lahan yang ada untuk beternak sapi. Karena iklim yang ada di sana tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, lahan luas banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit. Maka tak heran hasil produksi kelapa sawit di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Sampai saat ini, banyak peternak yang mengembalakan sapi mereka di perkebunan kelapa sawit yang luas di beberapa daerah. Lazimnya, di beberapa daerah ada masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit seluas 1-3 hektar atau milik perusahaan yang luasnya bisa mencapai ratusan hektar. Dan para peternak yang tinggal di sekitarnya akan memanfaatkan lahan tersebut untuk mengembalakan sapi-sapi mereka. Nah, dari sinilah akan terjadi simbiosis mutualisme, di mana sapi-sapi akan mendapatkan makanan dari daun pohon sawit yang berjatuhan atau dari limbah hasil produksi seperti bungkil sawit. Dan pohon-pohon sawit pun akan tumbuh subur dengan kotoran sapi sebagai pupuk. Jenis sapi yang biasa digembalakan di perkebunan sawit adalah sapi Bali dan Brahman Cross dari Australia. Kedua jenis sapi ini memang memiliki keunggulan yang hampir sama, yaitu tahan terhadap cuaca ekstrim, tahan terhadap penyakit, dan memiliki tingkat toleransi pakan berkualitas rendah yang sangat tinggi. Maka dari itu, banyak dari jenis sapi ini yang digembalakan di perkebunan sawit. Para peternak yang beternak di sana biasanya menekuni bidang pembibitan yang akan fokus untuk menghasilkan bakalan-bakalan sapi sehingga tidak membutuhkan pakan-pakan khusus yang berkualitas tinggi untuk menaikkan bobot badan sapi. Mereka hanya membutuhkan hijauan-hijauan yang kaya akan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapinya agar selalu sehat dan bisa menghasilkan bakalan yang berkualitas. Sapi-sapi juga akan mendapatkan pakan dari rumput-rumput hijau yang biasa tumbuh di sepanjang perkebunan. Hijauan-hijauan itu sudah cukup untuk membantu para peternak mengembangbiakkan sapi dengan biaya produksi yang tidak terlalu tinggi. Tidak perlu membangun kandang khusus dan membeli pakan berkualitas tinggi. Para peternak tetap bisa melakukan breeding sapi dan dijual ke para peternak yang ada di daerah lain untuk digemukkan menjadi sapi siap potong. Pemanfaatan lahan perkebunan sawit sebagai sarana mengembangbiakkan sapi akan memberikan dampak dan hasil yang positif bagi dunia pertanian dan peternakan Indonesia.
Semoga masyarakat akan semakin sadar untuk memanfaatkan lahan perkebunan sawit untuk mengembangkan populasi sapi dan mengembangkan produksi sapi dan daging sapi Indonesia yang selama ini masih bergantung pada importasi negara lain. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang integrasi peternakan sapi dan perkebunan sawit. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.